pada soal ini kita akan menentukan nilai P10, P65, dan P86 dari data yang diberikan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat rumus dalam menentukan persentil KI atau kita simbolkan dengan PI, yaitu PI sama dengan TBI ditambah I per 100N dikurang FKI per FI dikali P. Dengan TBI adalah tepi bawah kelas persentil KI-nya, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FKI adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil KI-nya, lalu FI adalah frekuensi persentil KI-nya, dan P menunjukkan panjang kelas. Agar memudahkan kita dalam menghitung nilai persentilnya, di sini bisa kita tambahkan satu kolom lagi yang menunjukkan kolom frekuensi kumulatif setiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama sama seperti frekuensinya, yaitu 9. Kelas yang kedua berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah frekuensi yang sekarang, maka kita peroleh ini sama dengan 25. Lalu kelas yang selanjutnya berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah frekuensi yang sekarang, maka ini sama dengan 50. Kita teruskan sampai kelas yang terakhir, dan untuk yang di kelas terakhir sama saja kita menjumlahkan seluruh frekuensinya, maka bisa kita katakan 125 juga adalah nilai dari N-nya. Lalu untuk panjang kelas bisa kita peroleh dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, yang mana untuk batas atas dan batas bawahnya ini bisa kita ambil dari kelas yang mana saja, yang mana kita ambil saja dari kelas yang pertama. Tentunya kalau batas atas dan batas bawahnya harus ada di kelas yang sama. Berarti kita perlu ingat setiap kelasnya nilai yang di sebelah kiri adalah nilai yang menunjukkan batas bawah dan yang di sebelah kanan menunjukkan batas atasnya. Kalau kita gunakan kelas yang pertama, maka P-nya ini sama dengan batas atasnya 45 dikurang batas bawahnya 41 ditambah 1, maka kita akan peroleh hasilnya sama dengan 5. Kita mulai dari P10, untuk letak P10-nya kita gunakan I per 100N, berarti I-nya kita ganti 10, maka 10 per 100 dikali 125 untuk N-nya, kita peroleh hasilnya 12,5. Sehingga letak P10 ada pada data ke 12,5. Nah, dari frekuensi kumulatifnya, untuk data ke 1 sampai ke 9 ada di kelas yang ini, kemudian data ke 10 sampai 25 ada di kelas yang ini, sehingga data ke 12,5 termasuk ke data-data yang di sini, yaitu pada kelas yang ini. Selanjutnya kita perlu ingat juga dalam menentukan tepi bawah bisa kita peroleh berdasarkan tepi bawah kelas KI-nya adalah batas bawah kelas KI dikurangi 0,5. Jadi P10-nya sama dengan tepi bawahnya 46 dikurang 0,5, kita akan peroleh 45,5 ditambah 10 per 100 N-nya adalah 12,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas P10-nya, berarti karena letak P10 di sini sebelumnya yang ini dan frekuensi kumulatifnya 9, maka di sini dikurangi 9, ini per frekuensi dari kelas P10-nya adalah 16, kemudian dikali dengan P-nya adalah 5. Kita hitung hasil P10-nya adalah 46,59375. Selanjutnya untuk P65 letaknya pada data ke 81,25, yang mana data ke 51 sampai 85 ada di kelas yang ini, sehingga letak P65-nya di kelas yang ini. Berarti tepi bawahnya 56 dikurang 0,5 adalah 55,5, kemudian di sini kita punya 81,25 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 50, frekuensi kelas P65-nya 35, dan panjang kelasnya adalah 5. Untuk hasil perkaliannya ini, kita bulatkan saja menjadi 5 angka di belakang koma seperti ini. Maka kita akan peroleh inilah P65-nya.
Selanjutnya, letak P86-nya ada pada data ke 107,5, berarti untuk data ke 107 sampai 118 ada di kelas yang ini, sehingga letak P86-nya di kelas yang ini. Berarti tepi bawahnya adalah 65,5, kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 106, frekuensi kelas P86-nya 12, dan panjang kelasnya adalah 5. Kita hitung P86-nya, maka kita peroleh hasilnya 66,125. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.